Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ketemu lagi sama Bu Guru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita diberikan kepahaman, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Al-Fatihah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek dulu teman kanan kirinya. Tidak ada, berarti masuk semua hari ini. Alhamdulillah. Seperti biasanya, kita kegiatan literasi dulu ya. Kalian baca buku dulu selama 5 menit. Setelah itu, kalian tulis rangkumannya di kertas yang telah buku dibagikan tadi. Silakan membaca. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengenali unsur-unsur iklan, mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia, membedakan organ pencernaan hewan dan manusia, menjelaskan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Juga nanti Bu Guru akan mengajak kalian bermain alat musik sederhana. Seru bukan? Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi kata kunci pada iklan media elektronik. Kita juga sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya. Ada yang masih ingat apa itu hewan ruminansia? Benar sekali. Boleh tegaskan lagi ya. Hewan ruminansia adalah hewan yang biasanya melalui proses memamah atau memakan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, hewan ruminansia disebut juga hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia diantaranya sapi, kambing, kerbau, domba, rusa, dan kijang. Kemarin, proses pencernaan hewan ruminansia yang telah kita pelajari adalah pencernaan sapi. Ada yang masih ingat mekanisme pencernaannya? Wah, ternyata sudah lupa ya. Bu Guru ingatkan ya. Proses pertama kali dimulai ketika makanan seperti rumput masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan saliva yang mengerjakan tugas masing-masing, juga bekerja sama untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia karena ukurannya lebih besar dan memiliki 4 bagian. Oleh karena itu, sapi disebut hewan yang memiliki 4 perut. Apa saja kemarin? Pertama, ada rumen. Kedua, ada retikulum. Yang ketiga, ada omasum. Dan yang terakhir ada abomasum. Setelah dari abomasum, makanan tadi dilanjutkan ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Terakhir, makanan dialirkan menuju ke anus untuk dibuang. Sisa-sisa makanannya yang dibuang. Selain kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia, kita juga sudah belajar tentang kata kunci pada iklan media elektronik. Ada yang masih ingat apa itu iklan? Benar sekali. Iklan adalah pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang ataupun perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan berfungsi untuk mempromosikan produk atau jasa. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci juga gambar yang mendukung tujuan iklan. Kata kunci adalah kata atau frasa yang menjadi tanda atau sebagai pengenal suatu produk. Kata kunci biasanya bisa digambarkan melalui kata-kata maupun melalui gambar, dan biasanya sering muncul atau sering diulang-ulang. Bagaimana? Apakah sudah ingat pelajaran kemarin? Alhamdulillah, kalau sudah ingat. Sebelum Bu Guru lanjut pelajarannya, Bu Guru mau cek semangat kalian dulu. Siap? Siap dong.
1, 2, 3. Mana semangatmu? Ting ting hae, oh ya, hae, oh ya, hae, 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 oh ya, oh ya, oh ya. Sekali lagi, mana semangatmu? Ting ting hae, oh ya, hae, oh ya, hae, 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 oh ya, oh ya, oh ya. Wah, semangatnya masih kuat sekali. Buku suka. Berarti hari ini sudah siap untuk belajar dong? Sudah pastinya. Baiklah, kalian buka halaman 12 ya. Di situ ada gambar anak laki-laki yang sedang membawa gelas. Pada halaman 13 ada 4 pertanyaan. Nanti kita diskusikan bersama ya. Tapi sebelum itu, ibu ingin kalian berkelompok dahulu, membentuk 4 kelompok. Seluruh kelompok nantinya akan berdiskusi untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Hasil jawabannya ditulis pada lembaran kertas yang nantinya akan dikumpulkan ke bu guru. Tapi setiap anggota kelompok harus memiliki salinannya. Diskusi akan dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Oke, siap? Siap. Baiklah, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Dengar belnya, berarti waktu diskusi sudah habis. Sekarang kembali ke posisi semula tanpa berkelompok. Mari kita bahas bersama ya. Ketika membahas, bu guru mengizinkan kalian untuk menambahkan jawaban di buku tulis masing-masing, bukan di kertas yang akan dikumpulkan ke bu guru ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Oke, Zafran, silakan maju. Iya, terima kasih Zafran. Zafran tadi menjawab, iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Bagaimana jawaban Zafran? Apakah benar? Iya, benar. Zafran dan kelompok 1 hebat. Terima kasih Zafran dan kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Ayo perwakilan kelompok 2, siapa yang berani maju? Anissa? Iya, ayo Anissa, silakan. Terima kasih Anissa. Anissa tadi menjawab, iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar? Iya, benar. Mari kita beri tepuk tangan untuk Anissa dan kelompok 2. Pertanyaan nomor 3. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan tersebut? Silakan kelompok 3 yang mau menjawab. Wah, Ari, akhirnya Ari berani maju ke depan. Ayo Ari, silakan. Oke Ari, terima kasih. Ari tadi menjawab, makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup, seperti gambar tubuh pada anak yang ada pada iklan. Bagaimana? Apakah benar jawaban Ari dan kelompok 3? Iya, benar. Terima kasih Ari dan kelompok 3. Give applause. Terakhir, pertanyaan nomor 4. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Perwakilan dari kelompok 6, silakan. Dani maju, semangat sekali Dani. Ya, silakan. Silakan dibacakan. Iya, terima kasih Dani. Dani tadi menjawab, kalimat pada iklan tersebut sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Bagaimana? Iya, benar jawaban Dani dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk Dani dan kelompok 4. Kelompok mana yang jawabannya benar semua? Kelompok 1 sama kelompok 4. Wah, untuk yang masih ada kesalahan, tidak apa-apa, namanya juga belajar. Pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah ini, kertas perwakilan masing-masing kelompok dikumpulkan ke meja bu guru ya. Bu guru punya 1 iklan lagi. Sudah terlihat iklannya? Sangat menarik bukan? Kalian tahu? Pada sebuah iklan memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Apa saja unsur-unsur tersebut? Yang pertama, ada judul iklan atau nama produk.
Untuk iklan di samping ini, apa produknya? Iya, makanan dari KFC. Yang kedua, unsur yang kedua ada slogan atau kata kunci. Kata kunci ini yang menggambarkan isi iklan agar masyarakat tertarik. Apa kata kuncinya di situ? Combo 2, makan berdua cuma 50 ribuan. Iya, benar sekali. Keunggulan produk, jasa, atau kegiatan yang ditawarkan, itu unsur yang ketiga. Apa yang ditawarkan pada iklan tersebut? Iya, ada paket-paket untuk combo 2. Di situ ada 4 paket makanan dan minuman. Lalu yang keempat, harga produk atau jasa. Pada iklan tersebut, apakah tercantum harganya? Iya, tercantum. Yang kelima, ada keterangan tambahan, yaitu informasi tentang produk yang berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Apakah pada iklan tersebut ada informasi tambahan? Iya, ada. Apa informasi tambahannya? Iya, itu setiap hari di pojok kanan atas itu merupakan informasi tambahan dari produk KFC ini. Yang keenam, ada visual yang menarik. Nah, dalam iklan pasti ada visual atau gambar yang menarik untuk menarik perhatian para konsumen. Maka pada iklan tersebut ada visual yang menarik. Iya, ada. Di situ ada gambar ayamnya, ada gambar burgernya, ada gambar minumannya juga. Lalu unsur yang terakhir ada kontak yang dapat dituju, yang dapat dihubungi. Apakah pada iklan tersebut ada? Iya, ada. Di situ ada media sosial KFC yang bisa dihubungi oleh konsumen. Bagaimana? Apakah penjelasan Bu Guru sudah dipahami? Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Guru mau bikin quiz. Bu Guru akan hadirkan iklan lagi. Nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan dari Bu Guru. Oke? Ini dia iklannya. Pertanyaan pertama. Dari iklan tersebut, manakah yang termasuk judul atau nama iklan? Angkat tangan. Iya, ayo, Naila, silakan. Benar sekali jawabannya. Judul iklan tersebut adalah Frisian Flag Swiss Chocolate. Nah, pertanyaan kedua. Ayo, jangan bertengkar. Pertanyaannya adalah, mana slogan atau kata kuncinya? Banyak yang katanya guru milih Faiz. Iya, benar lagi. Slogannya berubah. Jutaan anak muda Indonesia udah cobain. Kan kamu? Nah, itu kata kuncinya. Yang ketiga, lalu apa keunggulan produknya? Aliza, kali ini silakan Aliza. Iya, benar sekali. Keunggulan dari produk susu ini adalah lezat, mengandung 8 vitamin dan 3 mineral. Pertanyaan keempat, adakah visual yang menarik? Coba tunjukkan. Kali ini Bimo yang mau menjawab. Ayo coba Bimo. Iya, benar. Pada iklan itu ada gambar yang menarik, yaitu gambar kotak susu dan lautan susu itu. Benar. Pertanyaan terakhir, ini siapa yang akan jawab pertanyaan ini? Apakah pada iklan tersebut mencantumkan kontak yang dapat dihubungi? Mudah sekali, ayo siapa menjawab? Rehan, ya ayo Rehan. Benar sekali, kontaknya ada, yaitu frisianflag.com atau Swiss Challenge. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, murid-murid ibu sudah paham tentang unsur-unsur iklan. Apa saja tadi? Iya, yang pertama ada judul iklan atau nama produk. Yang kedua ada slogan atau kata kunci. Yang ketiga, keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ada harga produk atau jasa.
Yang kelima, ada keterangan tambahan. Yang keenam, visual yang menarik. Dan yang terakhir, kontak yang dapat dihubungi. Produk dari iklan tadi adalah susu. Susu adalah salah satu dari 4 sehat 5 sempurna yang diperlukan oleh tubuh yang nantinya akan menjadikan energi. Sebelum menjadi energi, susu dan makanan lainnya itu dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Jika mendengar tentang sistem pencernaan, apa yang ada di pikiran kalian? Seperti pabrik, ada usus, ada lambung, ada anus. Benar sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan yang ada di halaman berikutnya ini. Pada halaman 14. Setelah membaca, siapa yang mau menceritakan ke depan? Mas Ali, Masya Allah, Mas Ali semangat sekali. Silakan Mas Ali diceritakan apa tadi yang telah Mas Ali baca. Terima kasih Mas Ali sudah menceritakan tentang apa yang sudah dibaca. Ibu bertegas lagi ya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan dan mencerna makanan untuk yang kemudian diproses agar menjadi energi dan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, organ pencernaan manusia juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil pencernaan manusia. Karena apabila tidak dikeluarkan, nantinya mana akan menjadi racun di dalam tubuh. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi bila ada salah satu organ pencernaan tubuh manusia yang mengalami gangguan. Iya benar, pencernaan yang lainnya pun juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh, juga kesehatan pencernaan kita. Apakah kalian bersedia untuk menjaga sistem pencernaan tubuh manusia yang telah diberikan oleh Allah dengan segitu luar biasanya? Iya, alhamdulillah. Kalian masih ingat ada lagu yang begini? Mulut kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, halus. Apakah masih ingat? Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Mulut kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, halus. Iya. Nama-nama tersebut adalah organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk ke mulut atau biasa disebut dengan proses ingestif. Di dalam mulut terjadi 2 pencernaan makanan. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik yang dibantu oleh gigi, dan yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh ludah. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Makanan dari mulut akan ditelan melalui kerongkongan yang kemudian akan disalurkan ke lambung. Proses ini disebut juga proses deglutisi. Organ yang keempat adalah lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana atau yang biasa disebut dengan proses digestif melalui dengan bantuan enzim. Makanan akan dibentuk menjadi cairan pekat atau pasta yang kemudian akan didorong ke usus halus. Organ yang kelima adalah usus halus. Setelah makanan dicerna menjadi pasta, juga sari-sari makanan akan diserap oleh usus halus atau biasa disebut dengan proses absorpsi. Organ yang kelima adalah usus besar. Sari-sari makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan diserap oleh usus besar. Organ yang keenam adalah anus. Makanan yang telah diserap oleh usus besar akan didorong ke retikulum, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Proses ini disebut dengan proses defekasi. Nah, itu tadi proses pencernaan pada manusia. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Selain manusia, hewan juga memiliki proses pencernaan makanan. Namun, proses pencernaan makanan pada hewan itu berbeda dengan proses pencernaan makanan pada manusia. Organ-organnya pun berbeda. Setiap hewan juga memiliki
proses pencernaan makanan yang berbeda. Berikut ini guru akan berikan contoh-contoh proses pencernaan makanan pada beberapa hewan. Kalian simak ya. Yang pertama ada cacing tanah. Organ pencernaan pada cacing tanah pertama melalui mulut, kemudian kerongkongan, dilanjutkan ke pembolok, empedal, usus, dan berakhir di anus. Yang kedua, serangga. Kali ini Bu Guru memberikan contoh organ pencernaan pada belalang. Organ pencernaannya melalui pertama mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Organ pencernaan serangga ini termasuk pada proses pencernaan yang sempurna. Yang ketiga, ikan. Organ pencernaan ikan pertama melalui mulut, yang kedua lambung, yang ketiga usus, dan yang terakhir anus. Yang keempat ada amfibi. Di sini Bu Guru mengambil contoh katak. Organ pencernaan katak dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Kloaka adalah tempat buang air kecil dan buang air besar secara bersamaan. Yang kelima ada dari jenis reptilia. Di sini Bu Guru mengambil buaya. Organ pencernaan buaya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Yang keenam dari bangsa burung. Bu Guru mengambil organ pencernaan ayam. Pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, pembolok. Yang keempat, empedal. Lalu usus, dan berakhir di kloaka. Iya, itu tadi tentang organ pencernaan manusia juga beberapa hewan. Organ pencernaan manusia tadi dimulai dari apa? Iya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Lalu, untuk organ pencernaan hewan, ada bermacam-macam ya. Ada yang melalui kloaka, ada pembolok. Lalu ada tadi pada sapi memiliki 4 lambung. Ada retikulum, abomasum, dan lain-lain. Jadi, kalian sudah bisa membedakan bukan contoh-contoh organ pencernaan pada manusia juga organ pencernaan pada hewan? Alhamdulillah. Jika membahas tentang organ pencernaan, pasti kita menginginkan hidup yang sehat. Hidup yang sehat adalah suatu hal yang berharga bagi kehidupan. Nih, pada buku kalian ada Mars Hidup Sehat. Yuk kita dengarkan bersama-sama, lalu kita tiduran bersama. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Pada lagu Mars Hidup Sehat tersebut ada tangga nada diatonis tertentu yang dipakai. Apa sih tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah susunan 8 nada yang terdiri atas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Agar kalian lebih paham, dibaca dulu ya bacaan yang ada pada buku paket. Sambil buku dijelaskan ya. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang biasanya menggunakan nada dasar do sama dengan C. C
Ciri-cirinya: 1. Lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, tanda nada ini disusun oleh nada yang berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu nasional yang menggunakan tanda nada diatonis mayor ada Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Dari Sabang Sampai Merauke, dan Halo Halo Bandung. Sedangkan lagu daerah yang menggunakan tanda nada diatonis mayor, contohnya Yangku Nabi Yangku, Ampar-ampar Pisang, Kampung Nan Jauh di Mato, Anak Kambing Saya, juga Burung Gagak Tua. Yang kedua, tanda nada diatonis minor. Apa itu tanda nada diatonis minor? Tanda nada diatonis minor adalah tanda nada yang diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Ciri-cirinya: 1. Lagunya bersifat sedih. Yang kedua, terdengar pulang bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Yang keempat, tanda nada ini disusun oleh nada yang berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, dan 1. Apa saja contohnya? Contohnya untuk lagu nasional ada lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, Himne Guru, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga. Untuk lagu daerahnya yang menggunakan tanda nada diatonis minor, apa saja contohnya? Iya, benar sekali. Es lilin, oleh sirah, lir ilir, oh inani keke, bubui bulan, dan bumpet. Itu adalah beberapa contoh tanda nada dan contoh lagu daerah serta lagu nasional yang menggunakan tanda nada diatonis mayor dan juga tanda nada diatonis minor. Jadi bagaimana? Apakah kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Guru? Alhamdulillah. Jika berbicara tentang tanda nada, pasti tidak akan lepas dari alat musik. Salah satu alat musik adalah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Biasanya alat musik ini digunakan untuk pengiring saat menyanyi. Contoh alat musik ritmis diantaranya tamborin, kastanyet, marakas, dan drum. Kita bisa membuat alat musik ritmis sendiri loh di rumah. Iya bisa, misalnya kita bisa memasukkan beras ke dalam botol. Kita bisa memukulkan botol kaca dengan sendok. Lalu kita juga bisa memukul belakang galon, bagian bawah galon itu bisa dipukul. Itu sebagai ganti dari drum. Minggu depan kita praktek yuk. Kita praktek alat musik ritmis. Masing-masing dari kalian untuk minggu depan Guru minta untuk membawa satu jenis alat musik ritmis. Setuju? Setuju. Minggu depan kita akan bernyanyi dan bermain alat musik. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada unsur-unsur iklan. Iya, ada organ pencernaan manusia, juga organ pencernaan hewan. Iya, tadi juga belajar tentang tanda nada diatonis, tanda nada mayor dan minor. Lalu alat musik ritmis juga. Benar sekali, berarti tadi kalian menyimak. Pulang sekolah nanti, Ibu harap kalian tidak mampir ke tempat lain, tapi langsung pulang ke rumah. Dari rumah nanti, jangan lupa untuk langsung cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, makan siang, lalu beristirahat. Kita harus menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan organ pencernaan, seperti yang telah kita pelajari tadi. Nanti jika ada waktu luang, Bu Guru minta untuk membaca lagi ya pelajaran hari ini agar tidak lupa. Iya. Lalu di malam hari juga jangan lupa untuk belajar pelajaran besok. Juga kalau tidur jangan terlalu malam karena besoknya kalian harus sekolah lagi. Betul tidak? Bu Guru ingin tahu deh,
Hari ini kalian suka bagian yang mana? Oh, Zafran suka waktu kita menyanyi bersama. Lalu Tiara suka waktu kita membahas tentang organ pencernaan hewan juga manusia. Dika suka waktu kita membahas tentang tangga nada diatonis. Juga suka waktu membahas alat musik ritmis. Kamu sepertinya bersemangat sekali ya untuk bermain musik minggu depan. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa tersimpan dengan baik di dalam otak, dan jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya, Allah akan memberikannya lagi kepada kita. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pulang, Bu Guru ingin cek semangat kalian dulu sekali lagi. Oke? 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ting ting ho ho ya. Ho ya. Ho ya ho ya. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ting ting ho ya. Ho ya. Ho ya. Oke, terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.